setelah proses berlanjut, akhirnya dari pihak korban itu meminta mereka berdua untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Nah, didapatkan hasil dari laboratorium itu adalah sintetik diamond. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya selaku kuasa hukum telah melayangkan somasi untuk meminta kembali uang tersebut sebelum kami melakukan untuk membuat sebuah laporan. Jadi ada dasar-dasar hukum yang kita lakukan pada saat itu. Mungkin Bibit bisa jelaskan ketentuan di pasal berapa yang menyatakan bahwa ada hak yang diberikan kepada pihak korban untuk melakukan pengecekan atas batu sebagaimana yang diatur di pasal berapa tadi itu. Kemarin itu kan Ibu RA itu menunjukkan seperti ini ya kalau teman-temannya seperti ini ya, beliau menunjukkan ini gitu bahwasanya ini yang dia tunjukkan kepada kawan-kawan, tapi kita mempunyai di pasal 6 yang di sini dimana disebutkan kita boleh mengecek untuk keaslian dari batu tersebut ya. Jadi kita sudah melakukan ke 9 batu tersebut. Tahan. Sudah ya kawan-kawan ya. Ya. Jadi dengan dasar ini. Mbak kami mungkin menanggapi soal tapi sertifikatnya ada Pak. Dari 9 batu itu mungkin mereka yang bisa menjelaskan. Dari 9 batu itu ada sertifikatnya, tapi mereka yang sudah melakukan pengecekan hasilnya seperti apa, mereka adalah saksi-saksi yang akan nanti diperiksa di proses pemeriksaan. Semuanya nanti akan kita sampaikan di proses pemeriksaan. Yang jelas dasar dalam persoalan ini kita lakukan itu sebelum melangkah dalam proses hukum, kita secara bertahap telah melakukan proses pengecekan, memverifikasi atas kebenaran batu tersebut, baik melalui laboratorium yang pertama. Setelah itu 9, kita lakukan lagi pengecekan kembali ke laboratorium yang kedua, ternyata hasilnya juga sama. Dasar itu saya meminta untuk segera dikembalikan uangnya sebesar 18,5 M sebagaimana yang ada dalam bukti transfer. Tapi sebenarnya Ibu IM ini pemain berlian juga atau artinya tahu nggak sih gitu loh? Bukan. Berlian itu seperti apa, harus bagaimana? Bukan pemain berlian, tapi beliau paham lah. Hanya kok paham sampai akhirnya kok bisa ketipu gitu loh. Karena memang satu mungkin berdasarkan trust, dan yang kedua sebelumnya sudah dicek. Ya, tapi kan bukan pengecekan di lab. Ya, sebelumnya sudah dicek, tapi hanya di store. Dan store itu store memang jual diamond gitu loh. Dan ternyata kalau kita cek lebih dalam, mau cek lebih dalam lagi, ya itu harus di lab. Tapi kan memang berlian itu kan ada bermacam-macam. Gimana? Kalau sintetik itu kayak gimana? Itu ahli yang bisa jelaskan. Boleh disebutkan mungkin laboratoriumnya dua yang sudah disebutkan? Oh, kita sudah cek ke AGL sama FGL. Yang pertama kita ceknya di FGL, lalu ke AGL. Karena kenapa kita ke AGL juga? Karena saudari RA memberikan juga bukti AGL sebelumnya. Jadi ini untuk menyatakan bahwa yang AGL itu juga fake. Gitu. Hanya tapi dengan yang IGL yang sama juga tempatnya atau gimana? Maksudnya? Tempat IGL itu memang satu tempat atau? Satu tempat. Kok bisa berbeda? Iya, itu dia. Itu ada yang nanti menjelaskan. Ya. Orangnya ada di sini, tapi saya tidak untuk menjelaskan kepada. Tapi dia adalah saksi yang akan menjelaskan di proses pemeriksaan. Jadi 2 orang ini memang yang tahu peristiwanya dari pertama, yang juga melakukan pengecekan di lab, yang juga dia tahu tentang proses bagaimana transaksi tersebut. Bahwa transaksi tersebut itu adalah jual beli dengan membeli kembali. Paham ya? Jadi bukan jual beli putus.
Gitu. Nah, baru kita temukan ada sebuah ketentuan di dalam pasal tersebut. Kita dalam arti ini adalah korban diberi hak untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Jadi selama ini hanyalah faktor kepercayaan sebagaimana yang disampaikan. Jadi berdasarkan pengecekan di laboratorium, kita melakukan permintaan kembali atas uang yang pernah diterima.